Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 74. Masih honeymoon. Pertama kali menghidupkan TV, mereka langsung disuguhi drama romantis dengan adegan kiss. Kita pun langsung mengganti channelnya. Tapi sama saja, sepertinya memang kabar itu sudah di set drama yang diputar hanya film romantis. Gilang menggaruk kepalanya. Dia mengambil ponsel untuk mengalihkannya. Dia membuka game di ponselnya. Wah, sepertinya pihak hotel sengaja nih, mentang-mentang ada pasangan pengantin baru yang diputar filmnya beginian. Batin kita. Akhirnya kita lebih memilih mematikan saluran TV-nya daripada memancing Gilang untuk melakukannya lagi. Dia mengambil ponselnya dan hanya keluar masuk media sosial. Sampai akhirnya dia sangat mengantuk. Kepalanya menempel di bahu Gilang. Gilang menoleh, dia meletakkan ponselnya. Gilang segera menggendong kita ke ranjang. Dia mengusap rambut kita lalu memegang pipinya. Kamu pasti sangat gugup sampai tangan kamu dingin sekali tadi, ujarnya sambil mengecup bibir kita. Gilang tadi menghentikan aksinya karena dia tidak tega melihat kita. Tangannya sangat dingin, dia bisa saja memaksa kita, namun dia ingin menikmatinya bersama, jadi dia bersabar untuk menunggu kita sampai siap. Gilang menyelimuti kita. Tidur yang nyenyak ya, istriku. Gilang belum juga tidur. Dia kembali memainkan game di HP-nya untuk menghilangkan kabut malam-malam. Dia ingin mengajak Raka jalan-jalan mencari angin malam. Tapi takutnya dia mengganggu malam pertamanya dan akhirnya mengurungkan niatnya. Gilang merebahkan tubuhnya di samping kita dan masuk ke dalam selimut. Dia membiarkan tubuhnya dan memperhatikan istrinya itu. Kita menggeliat dia meregangkan kedua tangannya. Dia perlahan menurunkan tangannya hingga berada di tubuh Gilang. Kita kaget, lalu menggeser tubuhnya sedikit. Setelah itu dia melihat ke tubuhnya. Dia menghela nafas lega karena pakaiannya masih sangat lengkap. Kita berbaring menatap Gilang. Dia mengusap rambut Gilang lembut. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya bisa tidur bareng dengan satu ranjang. Dengan mata masih tertutup, Gilang menarik kita dalam pelukannya. Kenapa sudah bangun sayang? Masih pagi ini, kata Gilang dengan suara serak. Karena matahari sudah muncul, makanya kita harus bangun. Aku gak mau bangun, aku hanya ingin memeluk kamu seperti ini. Jawab Gilang sembari mempererat pelukannya. Tapi mau jalan-jalan, bermain di pantai, harangnya kita. Baiklah, Gilang menuruti kita, sebenarnya dia malas pergi keluar. Dia hanya ingin menghabiskan hari liburannya di kamar saja. Selesai mandi, mereka langsung mencari sarapan. Kita melambaikan tangannya saat melihat Raka dan Farah sudah lebih dulu makan. Selamat pagi, kata kita sambil menarik kursi untuk diduduki. Udah pada pesan belum? Tanya Gilang. Udah kok. Mereka sarapan sambil ngobrol kesana kemari. Setelah kenyang, kita sama Farah pergi lebih dulu ke pantai. Mereka sudah tidak sabar untuk bermain air. Gimana semalam? Bisik Farah. Nggak gimana-gimana. Gue belum melakukan apa-apa, jawab kita. Lo belum memulainya? Belum, gak tahu. Gue rasa belum siap dan selalu bergetar, katanya. Lo sendiri gimana? Tanya kita lagi. Sama, gue juga tegang, gugup sampai bergetar. Baru juga dicium rasanya mau lari, ujar Farah. Gimana dong? Gue jadi merasa bersalah gitu sama Kak Gilang. Dan gue juga takut kalau sampai Kak Gilang nanti malah melakukan sama orang lain. Karena gue gak siap-siap. Ketakutan kita double. Apa kita coba nanti malam melakukannya? Kata Farah. Iya kali ya, tapi gue beneran takut. Pada ngobrolin apaan sih? Serius amat? Tanya Raka. Kalian gak mau ngelakuin hal aneh-aneh kan? Gilang mencurigai kita dan Farah. Curigaan deh. Orang kita cuma bahas makanan kok. Iya gak, Far? Iya, negatif loh. Udahlah, lo gak usah berdebat sama dua perempuan ini. Gak ada selesainya. Lo juga gak akan menang, bisik Raka. Benar juga, cuman bikin capek mulut gue aja, kata Gilang.
Saat lagi kalau mau main air, kita tunggu di situ ya, tunjuk Gilang. Oke, Cap kita dan Farah. Mereka bergegas berlari bermain air. Berlari ke sana kemari seperti anak kecil. Kita dan Farah menyudahi permainnya. Setelah mereka merasa capek dan juga haus, mereka berdua berjalan menuju Gilang dan Raka. Namun saat perjalanan, mereka menghentikan perjalanannya saat melihat bule yang sedang lewat. Gila, keren banget mereka, kata Farah. Iya, itu apa-apa Korea bukan sih? Mirip banget, kata kita. Iya, kayaknya. Meleot gue, kata Farah. Raka berdeham. Seketika kita dan Farah memutar tubuhnya. Mereka berdua ketahuan ngecengin bule-bule. Gilang memegang dagu kita. Masih berani ya di depan suaminya ngecengin cowok. Belum selesai ngomong, Gilang sudah membungkam mulut kita dengan bibirnya. Tak hanya kita, Farah pun diperlakukan hal yang sama oleh Raka. Ih, sayang, ini kan tempat umum. Kenapa kamu cium aku sih? Memangnya kenapa? Kamu kan istri aku. Mau aku cium kamu dimanapun juga nggak ada yang ngelarang. Jawab Gilang. Sembari menarik tangan kita agar meninggalkan Farah dan Raka yang masih menikmati ciumannya. Dia tidak mau mengganggu keromantisan mereka berdua. Tetap gak boleh cium sembarangan. Kasihan yang jomblo. Pasti mereka jadi kepingin juga. Jawab kita sembari berjalan mengimbangi Gilang. Oh iya, di sini gak ada jomblo tuh. Lihat tuh, semua orang membawa pasangannya. Gilang memutar jari telunjuknya ke semua penjuru. Atau malah aku yang jomblo? Celetuk kita membuat Gilang menyentil kening kita. Kita mengusap keringnya. Suami di depan mata masih bilang jomblo-jomblo. Gilang manyun, kita meringis. Dia senang sekali menjahili Gilang. Kita bercincit lalu mencium bibir Gilang. Jangan suka marah-marah, nanti cepat tua loh, katanya sambil melepaskan ciumannya. Gilang menahan tubuh kita kemudian menarik sedikit hingga mendekat. Dia membalas memberikan ciuman kepada kita. Akhirnya mereka berdua benar-benar menikmati ciuman yang lumayan lama. Deburan ombak seakan seperti alunan musik yang memberikan irama kepada mereka. Dan sore pun sudah tiba lagi. Kita mulai ketar-ketir lagi. Kenapa malam cepat datang sih? Kan akunya jadi deg-degan keras banget, ucap lirih kita sembari memandangi langit yang sudah mulai menguning. Sayang, mau kemana lagi kita? Gilang merangkul kita. Pulang aja yuk, capek, jawab kita. Oke, mau jalan sendiri atau mau aku gendong? Tanya Gilang. Jalan aja, masih kuat, ucapnya. Kita masih senyum-senyum sambil bercanda sama Gilang. Namun saat melewati lorong menuju kamarnya, dia baru keingatan lagi. Kenapa gue ngajak ke kamar sih? Kita menepuk jidatnya. Kenapa sayang? Tanya Gilang. Enggak. Kita masuk lalu menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Sayang, mandi dulu atau aku dulu nih? Tanya Gilang. Aku dulu, udah lengket banget nih tubuh aku, kata kita. Oke. Kenapa gue juga sih yang mandi duluan? Kita menepuk jidatnya lagi. Dia memilih pilihan yang salah sudah 2 kali. Dia yang ingin menghindari ke kamar tapi mulutnya menuntunnya ke kamar. Setelah mandi kita mengatur nafas agar dia lebih rileks dan rasa gugupnya menghilang. Dia mencoba memainkan ponselnya melihat video-video lucu. Pintu kamar mandi terbuka. Kita pun langsung terdiam. Meskipun dia mencoba mengalihkan namun tetap tidak bisa. Dia melihat Gilang yang telanjang dada lagi. Kita mencoba kembali fokus ke ponselnya. Ponsel kamu emang lebih menarik ya dari aku. Jadi ponselnya aja terus dipandangin. Cuekin aja aku ya, kata Gilang sambil merebahkan tubuhnya. Siapa yang cuekin kamu sih? Aku kan menunggu kamu selesai mandi. Kita menaruh ponselnya, lalu menoleh ke arah Gilang. Ih sayang, kamu kenapa gak pakai baju? Sengaja ya mau godain aku. Iya, jawab Gilang dengan senyuman jahil. Gilang membuka tangan kita, kemudian dia berada posisi di atas kita mengunci kita dengan tangannya hingga dia tidak bisa kemana-mana. Kita menelan ludah, aroma tubuh Gilang semakin hari semakin menghipnotisnya. Dan tubuhnya yang six pack membuat dia sangat tergiur ingin memeluknya.
Sayang, kamu wangi banget sih. Aku jadi ingin mencium dan memeluk dan juga memilikinya. Kata-kata yang tersimpan di otak kita bertahun-tahun tiba-tiba meluncur dari bibir ya. Gilang tersenyum. Bukannya memang kamu sudah memiliki aku seutuhnya? Gilang mengusap rambut kita. Dia mulai mencium di bagian dengan sangat lembut. Ciuman itu pun beralih ke bibir kita yang selalu saja menggoda Gilang untuk terus menciumnya. Bibir yang mungil namun sangat manis dan lembut. Gilang melepaskan ciumannya untuk memberikan kita nafas, agar dia lebih rileks lagi. Gilang tersenyum, lalu melakukan ciuman yang mulai dari kening, hidung, dan sampailah ke bibir kita lagi. Gilang melepaskan bibir kita dan mulai turun. Dia membuat kita merasakan panas yang luar biasa. Setelah dia mencium pundak lalu ke lengan kita. Apa boleh? Bisik Gilang di telinga kita. Kita perlahan mengangguk. Gilang tersenyum karena kita memberikan apa yang dia inginkan. Untuk mengurangi rasa grogi kita, Gilang memberikan ciuman yang lebih lembut lagi agar kita bisa lebih menikmati. Sayang, aku malu, kata kita pelan. Dia menutupi dengan tangan. Malu kenapa? Aku kan suami kamu, kata Gilang. Boleh, aku membuka ini, tanya Gilang lagi. Maafin aku ya sayang, membuat kamu kesakitan, kata Gilang sembari mengecup ubun-ubun kita. Kita tersenyum sangat lemah. I love you. Gilang memberikan kecupan di bibir kita dan membiarkan istrinya beristirahat dan tidur. I love you too, kata kita lemah. Dia merasa sangat lelah dari yang tidur. Gilang menarik kita dalam pelukannya, mengusap kepala yang lembut agar kita segera terlelap. Tidurlah sayang. Gilang mengusap rambut kita lalu mencium ubun-ubunnya. Kita mengeratkan pelukannya. Kita merasa tubuhnya pegel-pegel. Dia malas sekali membuka matanya. Meskipun sang surya sudah menyinari kamarnya lewat celah-celah jendela. Pagi sayang, Gilang mengecup kening kita. Pagi, jawabnya dengan mata yang masih susah terbuka. Buruan mandi Ki, yuk sarapan, ajak Gilang. Katanya sambil membuka matanya. Dia melihat ke tubuhnya langsung mendelik. Kita menarik selimut sampai ke dada. Apa tadi malam sudah terjadi? Kenapa aku tidak memakai sama sekali? Apa semalam aku minum soju atau semacamnya sampai aku melakukannya? Berarti dia bingung. Dia masih mencoba mengingat yang sudah terjadi pada dirinya. Kenapa bengong? Kak Gilang, boleh kita tanya? Apa? Apa kita semalam melakukannya? Kamu gak ingat? Tanya Gilang sambil duduk di samping kita. Gak jelas sih, tapi kok kita gak ada semua? Oh ya, mana coba aku lihat. Kode Gilang dengan ikut mengintip. Kita hampir saja mau menunjukkannya. Tapi dia kemudian menarik lagi selimutnya. Kok lihat sih? Katanya dengan wajah sangat polos. Memang kenapa? Orang semalam aku juga sudah lihat dan juga merasakannya. Kenapa nggak boleh lihat? Gilang masih saja terus menggoda kita. Berarti benaran kita sudah. Kita masih saja tidak percaya dirinya benar-benar sudah melakukannya. Iya, kamu sangat. Atau kita ulang lagi. Biar kamu ingat dan merasakan. Mungkin semalam aku kurang bersemangat ya. Jadi kamu tidak merasakan, goda Gilang. Ih, apaan sih kamu? Kita mendorong Gilang agar menjauh dari tubuhnya. Baiklah, kita mulai nanti malam lagi. Sekarang kamu mandi. Gilang menggendong kita ke bathtub. Nanti malam lagi? Tentunya. Kita kan kesini mau honeymoon. Kalau enggak, terus mau ngapain kesini? Gilang meletakkan kita. Ya, kalau cuma begini saja aku gak mau. Karena aku maunya lebih, kata Gilang lagi. Nakal ya. Kok nakal? Aku kan mau segera ada Gilang Junior di perut kamu. Gilang mengelus perut kita. Baiklah, kamu mau melakukannya lagi sekarang? Enggak. Ya, kita duduk tersenyum, mengingat suka duka yang telah ia lewati bersama Gilang dari masa SMA. Hingga dia menjadi istri Gilang. Jalannya memang tak mudah. Namun, kesabaran, kesetiaan, dan ketangguhannya membuat dia bisa bertahan sampai sekarang bersama Gilang. Hei, kenapa tersenyum-senyum sendiri? Tanya Gilang sambil memeluk kita dari belakang. Enggak,
kita hanya sedang mengenang saja. Gak terasa, sekarang kita sudah mau menjadi seorang ibu. Makasih ya sayang, sudah mau menjadi istri aku. Gilang memegang wajah kita, lalu mencium kening kita. Judul, Kekasihku Cabi sudah tamat ya. Terima kasih.